Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau bikin konten terbaru, yaitu tentang Kak Dir bercerita. Jadi di konten ini aku akan menceritakan beberapa kisah sahabat atau sahabiah di zaman Rasulullah yang udah pernah aku baca atau aku pernah dengar kajiannya dari ustadz atau ustazah. Jadi aku akan meresum singkat video vlog pendek kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua suka ya. Aku akan menceritakan tentang kisah-kisah perempuan peradaban. Hajar, ibunda kota Mekah. Kenapa sih Ibunda Hajar ini bisa kita sebut sebagai ibunya kota Mekah? Yuk kita simak penjelasannya. Sayyidah Siti Hajar atau yang sering kita kenal dengan ibundanya Nabi Ismail alaihissalam, ia adalah orang yang berasal dari Mesir, bukan Mekah. Loh, tapi kenapa sih dia bisa disebut sebagai ibundanya kota Mekah? Singkat cerita, dulu Mesir itu terbagi menjadi dua. Ada namanya Mesir Hulu, ada juga namanya Mesir Hilir. Saat itu sempat terjadi peperangan antara Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Ibunda Hajar ini adalah salah satu putri dari kerajaan Mesir Hulu. Kerajaan Mesir Hulu ini kalah dengan kerajaan Mesir Hilir, sehingga Ibunda Hajar termasuk dalam salah satu tawanan atau budak kepada kerajaan Mesir Hilir. Waktu terus berlalu. Ketika kerajaan Mesir sudah bersatu menjadi satu, Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah itu hijrah dari Baitul Maqdis ke Mesir. Ketika sampai di Mesir, Ibrahim itu mengatakan kepada Sarah, "Wahai Sarah, nanti di hadapan raja engkau akan aku sebut sebagai saudaraku, bukan sebagai istriku." "Kenapa?" kata Sarah. Ternyata usut punya usut, raja dari Mesir ini adalah raja yang bermata keranjang. Jadi ketika ada seorang wanita yang datang, itu akan digauli oleh raja tersebut. Karena kenapa Ibrahim tadi mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya bukan istrinya? Karena kita menjaga saudara itu jauh lebih aman daripada menjaga seorang istri. Walaupun sudah dijaga dengan ketat Ibunda Sarah oleh Ibrahim, tetap saja Ibrahim tidak bisa melawan Raja Mesir. Hingga akhirnya waktu itu Ibunda Sarah digauli oleh Raja Mesir. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah ya, ketika Raja Mesir itu ingin menggauli Ibunda Sarah, seketika badan raja tersebut lumpuh ya. 3/4 badannya itu terjadi lumpuh. Akhirnya raja memanggil pelayannya, "Wahai pelayan, bawa wanita ini keluar." Dan akhirnya Ibunda Sarah selamat dari Raja Mesir itu. Kemudian Raja Mesir itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Kalian kesini itu dengan maksud apa?" Hingga akhirnya Ibrahim saat itu jujur kepada Raja Mesir dan mendakwahkan apa yang akan didakwahkan. Karena rasa mungkin ada hidayah yang datang dari Raja Mesir itu, maka Raja Mesir menghadiahkan budaknya, saat itu adalah Ibunda Hajar, kepada Nabi Ibrahim. Nah, dari sinilah pertemuan antara Ibunda Hajar dengan Nabi Ibrahim. Jadi Ibunda Hajar saat itu dijadikan pelayan atau budak untuk menemani Ibunda Sarah. Setelah mereka hidup cukup lama di Mesir, akhirnya mereka kembali pulang ke Baitul Maqdis. Kemudian Ibrahim juga pergi bersama Sarah dan juga Hajar. Sarah dengan Ibrahim sudah menikah cukup lama, namun mereka belum dikaruniai satu putra pun. Hingga akhirnya Sarah saat itu berinisiatif kepada Ibrahim untuk Ibrahim
menikahi Hajar. Kenapa? Agar nanti akan lahir seorang laki-laki, anak laki-laki yang bisa meneruskan dakwahnya Ibrahim. Di awal itu Nabi Ibrahim tidak mau menerima saran dari Sarah. Kenapa? Karena dia masih mencintai Sarah. Tapi dengan kekuatan wanitanya gitu kan, dengan kekuatan rayuan Sarah, hingga akhirnya Ibrahim mau menikahi ibunda Siti Hajar. Tidak lama setelah mereka menikah, Nabi Ibrahim dengan ibunda Siti Hajar, kemudian Allah mengaruniakan mereka anak di dalam rahimnya Siti Hajar. Ketika ibunda Hajar itu hamil dan seluruh perhatian Nabi Ibrahim tercurah kepada ibunda Hajar, saat itu hatinya Sarah mulai bergejolak api cemburu. Sampai-sampai Sarah marah kepada Ibrahim dan mengatakan, "Bawa pergi Hajar. Jangan sampai Hajar itu ada di mataku. Kalau ia ada di mataku, maka akan aku potong tubuhnya menjadi 3 bagian." Jadi saking cemburunya Sarah kepada Hajar saat itu ya. Padahal ibunda Hajar dengan Nabi Ibrahim itu menikah juga atas usulan dari Sarah. Kemudian tidak lama setelah ibunda Hajar ini melahirkan, maka Nabi Ibrahim membawa ibunda Hajar beserta anaknya yang bernama Ismail ke suatu desa yang jauh, yang mana mereka itu melakukan perjalanan lebih kurang 15 hari. Sampailah mereka di Mekah. Di Mekah, kota yang tandus gersang dengan perbekalan yang tidak banyak, Allah menurunkan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk kembali ke Baitul Maqdis dan membujuk kembali istrinya Sarah. Saat itu pikiran Nabi Ibrahim sangat berkecamuk. Dia bingung karena dia akan meninggalkan seorang istri dan anaknya di padang yang tandus dan perbekalan yang tidak banyak. Dan Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jagalah istriku dan anakku di sini. Karena aku memenuhi perintahmu, maka engkau jagalah mereka." Di kota yang panas, gersang, dan perbekalan yang tidak cukup ya. Saat itu air susu Sarah sudah mulai habis dan Nabi Ismail saat itu mulai menangis sehingga digambarkan pada saat itu tangisannya Nabi Ismail seperti tangisan bayi yang akan meninggal gitu kan. Saking hausnya di padang yang tandus itu, Sarah kebingungan. Ia berlari dari Bukit Sofa. Ia berlari menuju Bukit Sofa, ingin mencoba mencari pertolongan, mencari sumber mata air yang bisa dia berikan untuk anaknya. Ia terus berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tanpa putus asa, tanpa menyerah, ia terus berusaha agar anaknya bisa mendapatkan sumber mata air atau mendapatkan pertolongan. Tapi ternyata apa? Pertolongan itu tidak ada, tidak datang. Dan ternyata Allah memberikan pertolongan kepada mereka dengan pertolongan yang sangat dekat. Dihentakan kakinya Nabi Ismail, keluarlah mata air. Mata air yang begitu derasnya sehingga Sarah bisa memandikan anaknya, meminum airnya, dan memberikan anaknya ASI. Jadi pada saat itu ibunda Hajar ya, dengan kecemasannya ia mengumpulkan batu-batu di sekitaran mata air itu supaya apa? Supaya mata air itu tidak habis. Dan ibunda Hajar mengatakan zam zam zam, kumpul kumpul kumpul, supaya air itu berkumpul dan cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Inilah kisah singkat terkait keteguhan hatinya ibunda Hajar ketika menghadapi cobaan yang luar biasa dari Allah, ketika beliau ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim karena perintah Allah, dan kesabarannya, kemudian proses berjuangnya dalam mencari pertolongan Allah. Sikapnya ibunda Hajar adalah
dia selalu yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti dekat, karena Allah sudah berkata akan menjaganya. Jadi Ibunda Hajar itu terus berpositif thinking dan terus berusaha semaksimal yang dia mampu. Ini aja kisah singkat dari Ibunda Hajar. Semoga kita semua bisa mengambil ibroh dan pelajaran dari kisah yang kita baru pelajari ini. Tunggu episode-episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.